kembali lagi bersama kita ngobrol Tongkrongan. Ayo. Ngobrol tongkrongan episode 2. Sekarang kita akan membahas tentang percintaan. Perkenalkan dulu, nama saya Kori Alda. Nama saya Pael Muhammad. Saya menjabat sebagai penasihat cinta dari 2016 sampai 2018. Saya menjabat dari 2017 sampai 2019. Salah. Dari 2018 sampai 19. Saya 2020 sampai sekarang. Ya. Saya menjabat dari 2022 sampai 2023. Siap. Siap. Di sini kita akan membahas tentang persoalan-persoalan cinta, ya. Dari teman-teman kita yang udah nanya dari Instagram, dari Twitter, terus dari WhatsApp juga ya. Soalnya kita share itu. Itu ada pertanyaan, coba sebutkan. Ada satu pertanyaan dari Wahid ya. Ya. Kenapa sahabat membawa pengaruh buruk? Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan? Bukan saya ya, kamu lakukan. Kalau misalkan contoh sahabat apa tadi teh? Membawa pengaruh buruk kepada kamu, kepada saya. Atau misalkan contohnya jangan kepada saya lah, kepada pasangan kita ya, berpasangan kita. Jadi cara menyikapinya itu bukan kita harus mengekang, cuman kita harus menasehati atau memberitahu dengan cara yang pelan, dengan cara yang halus, dengan perlahan-lahan. Jangan kita harus mengekang, karena pasangan itu kalau dikekang gak bakal tentu dia bakal selalu bersama, gak bakalan nyaman soalnya. Jadi diambil hubungan itu bukan tentang bersamanya, tapi tentang selalu ada dan kenyamannya gitu. Dari pertanyaan Fajar ya. Fajar, seberapa pentingnya bisa berhubungan baik dengan pasangan? Jadi kalau misalkan kita pengen hubungan itu langgeng ya, lama, terus aman, nyaman, tentram gitu kan, kita sangat penting gitu kan, untuk dekat dengan pasangan itu dengan cara misalkan kita ketemu bareng ya kan, atau FaceTime, terus quality time. Jadi kalau misalkan dengan cara ketemu atau misalkan dengan via sosmed, insya Allah gitu kan, jadi agak dekat lah, meski kita LDR juga. Tapi pasti dalam hubungan itu ada kata berantem, kata bosan. Iya, bosan. Nah, kalau misalkan cara mengatasi bosan menurut Fangil gimana? Ya mungkin dianya udah agak seperti yang kita harapkan. Ya, cara mengatasinya gimana? Minum dulu ya? Ya. Mengatasinya. Contohnya kalau misalkan mengatasi bosan itu kayak tadi FaceTime kan, quality time gitu, main bareng, atau misalkan kasih kabar atau gimana gitu. Kalau misalkan dari Fa'il nih, cara mengatasi bosan dalam berhubungan tuh gimana sih? Kalau bosan ya masa setiap hari harus main terus, ketemuan terus ya, kan pastilah bosan. Nah, gitulah. Jadi maksud Fa'il tuh jadi harus ada jarak waktu ya. Dari pertemuan itu kan? Iya. Oh. Jadi jangan setiap hari harus sama pasangan dulu. Tadi mau jemput nama ya? Ya, kalau misalkan dari Pak El begitu. Tapi Pak El pernah nggak kalau misalkan dalam berhubungan pernah ngerasa bosan nggak sih? Bosan pernah. Tapi ya kalau dianya serius mah pasti langgeng lah. Ya. Tapi kalau dianya udah beda dari pertama jadian sampai sekarang pasti bosan. Kalau dianya udah gak seperti dulu mah gitu kan.
Lanjut pertanyaan. Ini nih ada pertanyaan nih dari siapa ini tuh? Dari Acong. Acong. Ya. Ia masih berhubungan dengan mantan. Bolehkah saya cemas? Kalau Jadi misalkan gini nih Kor pertanyaannya. Kamu teh ya ya, punya pacar, tapi dianya masih berhubungan sama mantan, yaitu chattingan di WhatsApp lah, DM-an di IG, ya seperti itu. kalau Berhubungan sama kalau mantan. misalkan cemas itu perlu sih, cemas itu perlu ya. Cemas itu perlu. Cuman maksud saya tuh kalau misalkan emang udah ketahuan dia emang masih berhubungan dengan mantannya, jangan batasi. Maksudnya jangan batasi, jangan larang. Batasi boleh, cuman jangan larang. Soalnya mungkin ada kebahagiaan lain yang nggak bisa kita berikan gitu kan. Jadi mungkin ada bahagia yang nggak ada di kita tapi ada di mantannya. Cuman berhubungan dengan mantannya harus dengan wajar gitu kan. Ya mantan Tahu batasan lah. Ya tahu batasan. Ya mantan, pacar ya pacar gitu kan. Jangan sampai kalau misalkan ntar berhubungan dengan mantan terus dekat lagi, Terus balikan lagi. jadi kan selingkuh ya. Parah itu. Jangan sampai gitulah. Jadi usahakan kalau misalkan kita punya pasangan terus pasangan tersebut masih berhubungan dengan mantan, kita harus perlu tahu. Jika kita tahu misalkan dari orang lain atau misalkan dari teman kita, Dari omongan orang, teman, ya dari sahabat. omongan ya gitu, kita harus tanya kepada pasangan kita gitu, apakah benar atau apa tidak. tidak. Soalnya kan banyak juga contohnya teman atau sahabat yang adu domba kita ke pasangan gitu kan, agar Kalau supaya kata bahasa sekarang mah PHO. agar agar supaya kita berantem gitu kan sama pasangan, atau misalkan dianya naksir ke pasangan kita, jadi nyari celah gitu. Kalau misalkan kata Pak El gimana? Apakah harus cemas atau tidak? Ya cemas kan pasti ada ya. Ya. Apalagi sama bekas pacarku ya, mantan ya, itu kan bekas mantan. Nah, ya cemas pasti ada lah. Ya kata saya kayak tahu batasan lah. Masa kita yang pacaran tapi dia yang suka chattingan sama dia ya, pastilah kalau udah dewasa pasti tahu batasan. Jangan sampai kita jadi bukan prioritas kan. Ya Kalau misalkan jadi si mantannya prioritas, ya kita dianggap apa dong? Bener gak? bener. Masa kita dianggap gabut doang ya? Saya cuma gabut, parah sih kalau gitu. Kalau misalkan dulu nih Fail, pernah gak sih punya pacar terus pacarnya masih berhubungan dengan mantan? Pastilah ada ya. Kalau berhubungan itu pasti enggak. Berhubungan dalam apa? Hah? Berhubungan dalam apa? Kan mantan ya berhubungan Iya. sama pacarnya. Mantan, pacar kamu, Iya. ya pacar Fail. Berhubungan sama mantannya Heeh. paling ke lewat sosmed lah. Tapi jarang ketemu sih. Pernah dengar ada kata orang yang bilang, iya kieu sama mantannya. Heeh. Wah, kata saya. Tapi hal apa yang dilakukan sama Fail? Hal Apakah berantem gitu kan? Oh, Apakah emang cuman ngasih tahu Omongan. doang, ngasih omongan doang, kasih pelajaran doang sama si cowoknya? ya kalau saya mah ya biasa wae lah, tapi jangan kelebihan lah. Kata saya ge tahu batasan kalau udah dewasa mah. Ya. Tapi sekarang Fail punya pacar nggak? Jomblo dong. Masih jomblo. Tapi sama mantan yang kemarin baik-baik. Gitulah. Itulah kon. Pusing. Lanjut pertanyaan lanjut. Oh ini kor ada kan.
lah gak usah disebutin lah namanya. Iya iya gak apa-apa. Ini ada pertanyaan, ia tidak pernah mengaku saat ia salah, tapi dia selalu menyalahkan orang. Contohnya Jadi dia- kasih contoh. Dia teh punya salah ya, Ya. tapi malah ngelampiaskan ke saya. Oh jadi malah nyalain Pail gitu Iya. kan. Oh. Jadi dia gak pernah, di mata saya gak pernah salah, padahal dia yang salah. Berarti kalau misalkan gitu pasangan, contohnya ya pasangan Fail, berarti kalau misalkan gitu dia egonya tinggi kan, Egois banget ya. egois banget, soalnya dia gak mau ngaku kesalahan dia. Nah cara mengatasinya ya kalau misalkan gitu tinggalin. Tinggalinnya bener banget. Susah emang susah kalau misalkan Dia egonya sangat tinggi punya ya, pasangan yang egonya tinggi itu susah ngadepinnya. Kalau kita gak sabar banget sih Gi, pasti ya udah tinggalin aja lah. Pasti semua juga kalau egonya tinggi mah bosan, Bosan pasti asli. gak nyaman. Tinggalin. Lanjut. Lanjut. Yuk. Kalian apa? Banyak ini sekarang. Oke, sok pilih aja. Oh ini Korada. Saya dan kekasih LDR cukup lama. Ada ide hadiah yang fun untuknya? Hadiah yang fun. Ya. Kalau misalkan Ya kalau kata saya mah ya, kalau dianya sanggup, kalau kuat LDRan ya pastilah, pasti cukup langgeng lah. Nah. Kalau misalkan saling percaya Iya, ya, kalau saling saling percaya. Tapi menurut Faina hadiah yang fun buat yang LDR tuh apa sih? hadiahnya ya, Iya. Kalau menurut saya sih kalau misalkan hadiah yang paling fun kalau misalkan LDR ya tetap ketemu kita benar. kita berangkat ke kotanya atau misalkan ketemuan di mana lah. ketemuan di mana gitu, atau misalkan di si pasangan kita tuh misalkan lagi di kafe atau misalkan lagi di mana lagi main, terus Di kita angkringan apa di mana lah. terus kita tahu kan, kita samperin gitu, kasih surprise gitu kan. Kalau misalkan LDR tuh hadiah gitu juga Udah menurut bahagia ya. menurut saya tuh pasti bahagia, soalnya emang kan jauh gitu kan, dari jarak, dari waktu gitu kan, terus dari ketemu juga jarang. Kalau misalkan mau kangen kan gimana, bingung juga, pengen peluk susah, masa peluk guling kan. Iya, lu bling doang lah. Kalau jauh mah ya. Tapi Painal pernah nggak sih LDR? Enggak pernah. Karena saya kenapa gak pernah LDR? Gak akan kuat kok. Ya sih, mending Ya, yang satu jarang ketemu, jarang ketemu, terus jarang kayak orang jalan berduaan, jajan bareng ya kan. ya. LDR mah gitu. Coba kalau jauh ya, Tapi Pasti lah kalau menurut saya juga kalau misalkan saya punya pacar yang punya pasangan, terus misalkan dia tuh kuliah atau misalkan pindah kota gitu kan, pindah rumah atau pindah kuliahnya gak di kota bareng sama kita lagi. Yang pertama saya tuh mau nyobain dulu misalkan dalam waktu 1 bulan apakah kita kuat atau enggak. Kita cobain dulu, kalau misalkan kita emang udah gak kuat nih, ya udah kita lepasin aja. kalau udah gak, ya benar gak kuat ya pasti sih. Saya pernah ya bilang, kan dia orangnya jauh. Kemarin ya waktu sebelum corona, Nah, dia pernah main ke sini ke Ciamis ke temannya. Nah, kata aku kayak gini, kan ini cuma bercanda ya. iya. Gimana kalau LDRan ya? Kan suka chatan lah. Kata mah. Tapi itu udah deket. Dekat sih. Oh. Gimana kalau LDRan dah? Kata dianya, pasti gak kuat lah, orang Ciamis sama orang sana jauh. Ya.
nggak akan sebutin ya orang mana. Orang sana jauh. Dia yang jawabnya pasti gak kuat. Gak kuatnya gimana kata-kata? Ya gitulah, jarang ketemu, jarang bebarengan gitu. Bersama lah. Dalam bersama ya bahasa Indonesianya. Coba Ya. pertanyaan lain. Next. Next. Oh ini ada Kak. Si dia katanya tidak pernah sedikit pun cemburu. Apa saya perlu khawatir? Kalau misalkan gini ada dua opsi ya. Yang pertama emang dia gak cemburuan. Yang kedua emang dia udah capek dengan kelakuan kalian gitu kan. Benar. Kalau misalkan dia gak cemburuan ya menurut saya ya fine aja gitu. Jadi malahan kita lebih asik loh. Kita bisa main lebih bebas. Kita bisa main sama siapa aja gitu kan. Sama teman-teman cewek gak apa-apa gitu kan. Kalau misalkan dia kecemburuan, asal emang kita harus mengasih tahu, menghargai kepada pasangan kita ya. Yang pertama ngasih tahu dulu lah, ngasih tahu gitu, minta izin gitu, apa boleh apa enggak gitu kan. Soalnya kalau misalkan pasangan kita gak dihargai ya maksudnya gak enak lah gitu kan. Yang opsi kedua itu tadi apa sih? Dia udah malas dengan sikap kita. Jadi contohnya misalkan si Fail kan banyak ceweknya ya. Terus dia misalkan contohnya punya pacar. Terus si pacarnya itu udah kebas gitu sama sakit hati. Jadi ya udahlah, terserah Fail gitu kan, mau jalan sama siapa boleh gitu, mau chatan sama siapa terserah gitu. Jadi yang penting Fail ya pacar saya gitu. Di luar apa sih? Di luar itu Fail terserah bebas gitu. Fail pernah sih gak punya pacar gitu kan yang gak cemburuan gitu? Lah, gak punya kan. Pasti semua orang juga cemburuan. Tapi gak semua orang juga ya. Asli gak semua orang juga cemburuan. Ya ini mah ya saya. Pastilah semua cewek apa semua cowok kalau pacarnya deket sama siapapun pasti ada rasa cemburu mah. Tapi kalau saya gak cemburuan. Pernah sih kayaknya pernah dulu. Jadi emang asli bebas banget sumpah. Jadi kalau misalkan kita mau main kemana bebas gitu kan. Kita mau sama bebas gitu kan. Jadi enak asli dibawa enjoy bebas. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Next. Party tenang. Jadi klub. Hah? Klub. Oh. Dia sangat sering party. Lanjut atau putus gitu. Wah, ini parah sih. Fakul banget anjing. Astagfirullahaladzim. Ini fakul banget asli. Jadi ada lagunya lanjut atau putus atau terus. Coba tanya. Itu kan ya. Kalau menurut saya pribadi, kalau misalkan partinya bareng kita ya fine aja kan, fine aja kalau lanjut. Tapi kalau misalkan dia sama orang lain, partinya sama orang lain, atau misalkan dia party sama teman kita terus dia emang gak ngasih tahu ke kita, fix harus putus. Kalau misalkan gitu kita udah gak dihargain sebagai cowoknya kan. Sebagai cowoknya kita udah gak dihargain. Jadi putus aja lah. Lanjut. Next. Asal jangan dibungkus. Senekor. Pakai karet 2 spesial pedas. Yuk. Gini nih, ini mah kata saya ya. Kori dalam hubungan ya, kan pacaran. Pernah gak sih nanyain mantannya gitu? Jadi pernah ngepoin mantannya gak gitu? Oh, jadi kita punya pacar. Terus saya pernah nggak gitu ngepoin mantannya? Kalau saya pribadi, saya kalau misalkan udah pacaran
ya udah pacaran aja gitu. Kalau terserah dengan mantannya siapa, terus gimana, terus Ya kalau misalkan dia ya kan. materinya seperti apa, pokoknya ya udahlah gitu kita. Kalau misalkan mantan mah masa lalu gitu, buat apa diingat-ingat terus, buat apa terus kita selidiki. Kecuali emang tadi ke pertanyaan yang pertama tadi apa sih, apakah si pasangannya punya berhubungan lagi gak dengan mantannya. Kalau misalkan gitu perlu dicari tahu. Tapi kalau misalkan kita udah masih berhubungannya baik gitu kan sama pacar kita, maksudnya baik itu adem ayem, nggak punya masalah atau apa-apa, nggak usah lah gitu ta lihat-lihat stak mantannya buat apa juga, ntar insecure kata Pak El gitu. Ini Kor, kata kamu ya Kor. Ini pertanyaan terakhir ya, abis ini kita sharing berdua lah. Terakhir nih, pria itu suka jual mahal gak? Ini mah pasti kata cewek ya, Cewek pasti gak akan disebutin namanya. tergantung sebenarnya, pria itu suka jual mahal gak tergantung, Ya, maksudnya kalau Kori jual mahal gak? kalau saya itu orangnya emang welcome, saya friendly, asyik friendly. Ya kalau mau tanya-tanya ya Kor, mau kenalan-kenalan ya. Iya, jadi kalau saya mah emang welcome lah. Siapa juga ayu gitu. Kalau mau temenan ayo, asal jangan cepu aja. Apa sih tadi teh? Pria itu suka jual mahal gak sih? Nah, kalau menurut saya pribadi, kalau misalkan saya pribadi gini, pria bakal jual mahal ke cewek yang bukan tipenya dia. Kalau menurut saya gitu. Soalnya gini ya, kalau misalkan ada cewek yang deketin nih, terus si cewek itu tipikalnya si cowok kan, tipikalnya kita pasti gak akan jual mahal. Ada kesempatan masa gak masuk? Yo, bener Kor. Masuk dong, bungkus. Menurut saya gitu. Udah lah ya, kita Oh ini Kor, ada terakhir katanya. oh terakhir, oke. Cara terbaik untuk putus tanpa menyakiti ya. Pasti semua juga putus mah pasti ada Tak sakit ada hatinya kata Kor. putus yang tak sakit hati, coy. Pasti semua juga Pasti kalau putus itu pasti sakit hati. gimana sih masa orang yang kita sayang ya. Ya pertama kita kan melepas orang yang kita sayang, yang kedua melupakan semua kenangan, bener kan? Sama bertahun-tahun ya Ya masa apalagi kita berhubungannya udah nyentuh 1 tahun 2 tahun dah, 1 tahun mah gitu kan masih dekat lah, contohnya 5 tahun 4 tahun gitu kan. Kata putus itu pasti sakit hati, kecuali kita misalkan punya pacar, misalkan udah lama nih 5 tahun, terus pacar kita tuh jadi agak dingin gak gitu tuh kan, terus kita tanya ternyata dia udah punya gebetan baru, itu kan daripada gitu kan sakit hati banget. Jadi lebih baik kalau misalkan udah gak nyaman, udah mending tinggalin aja daripada kita harus putus dalam keadaan kita diselingkuhin. Daripada gitu mending kita kalau udah gak nyaman ya udah putus aja, jangan dipaksakan. Terus kalau misalkan gini ya teman-teman, ini udah di luar dari pertanyaan ya. Contohnya gini lah, cuma dari kata kita misalkan punya teman dekat, atau misalkan cewek yang deketin kita atau cowok ya. Terus si cowok atau si cewek itu yang kita incer udah suka sama kita, terus kita juga udah suka sama dia ya. Jadi kita itu udah saling kalau misalkan itu mah udah klop banget. Kalau kata saya tuh jadi kasih kepastian loh. Kalau misalkan mau lanjut ya Ceng. Kalau misalkan udahan ya udahan. Jangan misalkan kalau misalkan kita udah deket tapi hubungannya tuh ngambang gitu kan, buat apa gitu kan, maksudnya buat apa tuh. Jadi sayang gitu kan, kita udah klop. Kalau misalkan kita gak mau jadi pacar, kita jadi sahabat. Jadi usahakan di persahabatan itu bukan ngasih harapan ya, jangan punya harapan lebih lah Ceng.
Bener gak Ceng? benar. Kalau misalkan di persahabatan punya perasaan lebih atau punya harapan lebih, pasti ujung-ujungnya sakit hati. Tanpa kita sadari, tanpa kita rasakan, pasti ujung-ujungnya sakit hati. Gak mungkin gak ada yang sakit hati. Terus kalau misalkan Bener ya? kalau misalkan gini ya teman-teman, kita misalkan dia itu punya, pasti kan setiap orang punya kejelekannya Ceng, Pasti lah. punya kejelekan. Nah, Di setiap menurut orang ada kelebihan, ada kekurangan. kejelekan. Nah, menurut saya kalau misalkan kekurangan atau Bener. kejelekan sifat-sifat yang kita incar nih, atau misalkan pasangan kita usahakan jangan apa sih ya, jangan bukan sifat sih, apa ya, perilaku udah kebiasaan. Contohnya misalkan ngerokok terus, atau misalkan minum atau gimana gitu kan, usahakan kita jangan larang. Maksudnya jangan larang tuh jangan kamu misalkan kalau merokok bakal gimana, jangan gitu. Jadi usahakan kita masuk dulu ke sifatnya gimana ya Ceng. Kalau misalkan Tahu kita karakternya gimana. dia gini ya Ceng, tembok, terus kita gini hancurnya bakal cepat. Cuman ya rusak banget kan. Jadi kalau misalkan gitu, usahakanlah kita masukin dulu sifatnya gitu kan. Kita masukin dulu sifatnya, kasih nyari tahu latar belakangnya gimana. Terus usahakan ini nih menurut saya pribadi ya, mengubah sifat atau sikap manusia itu sangat sulit. Mengubah sifat sikap manusia itu sangat sulit. Jadi kalau misalkan kita punya pasangan atau punya inceran dekat-dekat gitu kan, kalau misalkan emang dia udah bukan tipikal kita, terus dia punya banyak kekurangan yang kita gak suka, udah jangan dideketin Ceng. Ini Susah mah ya. soalnya gini, kalau misalkan gitu terus si pasangan kita tuh, atau misalkan si yang diincar kita tuh jadi si sifat-sifat yang kita gak suka di cewek itu terus dilakuin di depan mata kita, itu pasti sakit, asli pasti sakit. Jadi kalau misalkan gitu, lebih baik kalau misalkan kita gak kuat amat, lebih baik kita mundur. Kalau misalkan kita mundur, kuat, ya. kalau misalkan kita kuat, kita pertahanin aja. Kita pertahanin aja ya. Kalau Tapi kuat. kalau Kalau gak kuat mah. kalau misalkan menurut pandangan pribadi kita, dia gak baik buat jadi pacar atau buat lebih jenjang lebih dari sahabat, ya udah gitu, jadi sahabat aja. Cuman balik lagi Ceng, dalam persahabatan jangan kasih harapan gitu kan. Kalau misalkan kasih harapan pasti sakit Ceng, lelah Ceng, berjalan dengan kaki kita sempurna Ceng. Capek-capek sorangan. Capek-capek sorangan, pincang wadah capeknya Ceng. Pincang wadah capeknya Ceng. Tapi pernah gak sih Fail gitu tak punya teman dekat atau misalkan punya teman cewek udah lama nih Ceng, terus terasa nyaman, jadi suka, terus ujung-ujungnya kita berharap gitu, pernah nggak sih? Pernah sih, tapi ya kalau kita masuk dalam perangkat pacaran ya, kan pasti ada putus. Ya. Kalau teman mah kan pasti gak ada lah, paling cuma berantem gitu. Berarti pernah. Cuman menurut pandangan tapi pernah. Maksudnya pernah nggak sampai Pak El tuh ngasih harapan gitu ke si ceweknya. Harapan doang. Jadi tapi bukan Fail yang ngasih harapan, tapi Fail berharap ke cewek tersebut gitu ta. Berharap sih ada. Pernah. Ya tapi susah. Jadi ujung-ujungnya sih kita sendiri kan. Iya. Jangan Ujung-ujungnya terlalu berharap. Ya, jadi kalau misalkan Cerip. kalau misalkan kita punya sahabat gitu atau teman, usahakan jangan punya harapan yang lebih lah. Iya. Cuman itu pasti selalu ada di persahabatan antara dua pasangan atau Ya sahabatannya sama cewek mah ya. Antara dua gender gitu kan, maksudnya antara cewek dan cowok pasti salah satu punya perasaan. Tapi menurut saya pribadi tadi kan kata Aceng tuh lebih baik temenan atau sahabatan. Kalau misalkan pacaran entarnya ada putus. Cuman gini Ceng,
kalau misalkan kita sahabatan atau temenan terus kita punya harapan ke dia, maksudnya punya harapan dia pengen gitu kan, kita sama dia tuh pengen ke jenjang yang lebih dari sahabat atau itu, tetapi emang dianya gak peka atau gimana kan. Nah ntar kalau misalkan dia dekat sama cowok lain, kita pasti cemburu ceng, kita pasti cemburu. Jadi kalau misalkan menurut saya pribadi itu mending lebih baik gitu ungkapin aja dulu. Kalau misalkan kelanjutannya gimana nanti aja. Kalau misalkan kita gak ungkapin nih, ujung-ujungnya ya pasti sakit hati diri sendiri juga ceng. Menem-menem merasa tuh sakit ceng. Menem-menem merasa tuh sakit asli. Pastilah sakit tuh. Sakit. Tapi ini mah berbeda topik lagi ya. Pernah gak sih Fail pas lagi pacaran punya problem paling besar gitu apa sih? Problem paling besar saat pacaran Fail? Kemarin tuh Masalah paling gede saat pacaran dulu. masalah paling gede mah ya itu kan. Pastilah, pasti semua juga punya masalah. Iya, Fail apa masalah paling gedenya yang pernah dilewati saat pacaran dulu? Anjay. Sama si E. Coba. Itu kor lain itu kor. Kan banyak ya. Coba tuh. Masalah paling gede itu capek-capek ya. Oh, ulah eta we. Nanya. Masalah paling besar. Apa setiap pacaran Aceh nggak punya masalah gitu ta? Masalah pasti ada. Cuman ada gak gitu kan masalah yang gede, maksudnya masalah yang gede, masalah yang sulit dipecahkan oleh sama Pak Il gitu ta saat pacaran. Jadi masih memecahkan masalah tersebut jangka waktunya lama gitu ta. Pernah gak sih? Pernah sih. Masalah ya ketika ulah disebutin eta mah euy. Eta masalah ieu na euy. Beneran aja. Oh, jadi maksud kor itu masalah antara Fail sama pasangan. Oh, Bukan masalah intra di pasangan tersebut, di orangnya, tapi masalah pasangan kalian. Pernah nggak? coba Coba di salah satu lah. kalau perut tuh mikir. Nanya ya. Masalah kan ada dalam setiap hubungan. Ini masalahnya itu kan dia mah egonya tinggi. Oh tadi pertanyaan yang tadi ya sama ya. Egonya tinggi ya, daripada diterusin, daripada dia egois terus, yang mendingan udahan. Tapi itu harus menjangkau waktu yang cukup lama. Gimana sih cara ngatasinnya. Betul ceng. Tapi pas dulu nih pacaran Pak El ya, apakah si pasangan tersebut selalu dikenalkan sama orang tua atau enggak? Pernah sih. Terus satu pertanyaan lagi. Terus menurut Pak El, kalau misalkan dikenalin sama orang tua, menurut Pak El itu salah atau benar? Ya kalau kata saya mah jangan dulu mengenalkan. Belum waktunya. Tapi pernah. Kenapa dilakuin? Dulu itu bocil lah, Masih bocil ya. Ya menurut saya juga teman-teman setuju sama Fail. Kalau misalkan ini menurut saya pribadi ya, terserah sama menurut kalian semua terserah. Ya menerima pandangan saya boleh, kalau tidak dari menerima kata-kata enggak apa-apa gitu kan. Cuman menurut saya pribadi, kalau misalkan dalam usia sekarang itu kan masih muda banget gitu kan, dikenalin sama orang tuh boleh juga sih, maksudnya penting juga, soalnya soalnya si orang tua juga harus tahu pasangan kita namanya siapa gitu kan, atau misalkan katanya gimana gitu. Cuman menurut pandangan saya, kalau misalkan dikenalin sama ortu jangan terlalu dekat ya, soalnya ntar kalau misalkan kita udah putus
kita sama pasangan kita udah putus nih, yang belum move on tuh bukan kitanya tapi orang tua kitanya nih ya ceng, lebih ribet gitu asli kan. Iya. Pak Paya pernah nyobain nggak? Pernah Enggak, ngerasain gitu? Enggak. Tapi Mama Faya nggak gitu? Enggak. Enggak nanyain enggak. Kirain pernah gitu kan? Soalnya menurut pandangan pribadi saya gitu. Bentar minum dulu. Menurut pandangan pribadi saya gitu, soalnya kalau misalkan si pasangan kita terlalu dekat dengan orang tua, ya ujung-ujungnya gitu kok. Pas kita mau putus canggung sama orang tuanya ya ceng, terus kita udah Apalagi putus, kalau deket pisan sama orang tua. deket banget sama orang tuanya, kita pasti canggung buat putus. Terus kalau misalkan kita udah putus, kita pasti selalu ditanya misalkan kenapa gak suka main ke rumah sekarang, sini atuh main, pasti gitu kayak kan Pasti, ya. Pak Il pernah kan digituin sih? Hah? Dulu ngomong Pak Il ke saya pernah Iya curhat. pernah sih. Waktu lah udah lama kan. Tapi Kan pernah gini kan udah putus ya. ya. Pernah nge-WA ya. Kemana aja nah antara Amang ke Bumining pernah iya ngasih tahu chatanya ya. Itu bokapnya, bukan mamahnya ya. Iya. Pernah kan? Bukan nyokap ya. Itu nyata ya. Iya. Kenapa nah antara Amang ka dieu cek bahasa Sunda mah. Bahasa Indonesianya kenapa jarang main ke sini ke rumah. Gitu. Terus gini ya, maksud saya itu gini. Cara menyikapi arah banget. Cara Pak yang menyikapi orang tua mantan yang seperti itu. Gimana sih itu jawabannya? Apakah Pak Il risih juga dengan orang tua mantan tersebut, atau misalkan ya fine aja ditanya gitu? Pak Il gimana? Kalau saya ya fine aja. Udah pasti ada rasa, bukan rasa empati, pasti ada rasa gimana sih kalau ngejaga pacarnya yang baik gitu kan. Jadi si orang tua mantan Pak Il tuh udah tahu gitu kan, Pak Il tuh ngejaga si anaknya gimana, udah tahu sifat gitu kan. aku gitu. Parah sih kalau misalkan menurut saya pribadi gitu, kalau misalkan dalam usia contohnya lah 18, 17, 20 gitu kan, jangan dulu terlalu dekat gitu kan, pasangan kita jangan terlalu dekat seintens kita sama orang tua gitu kan. Jadi ya kenal ya udah cukup kenal doang gitu, maksud saya itu gitu. Soalnya ujung-ujungnya ntar ribetnya kita juga. Terus menurut pandangan Pak Il ya, apakah kalau misalkan gini, kalau misalkan gini, apa ya, kita punya ini ya, punya inceran cewek. Nih cara speaknya gimana tuh sih? Cara speaknya? Ya itu mah tergantung diri sendiri gimana. Ya ini mah bukan solusi atau motivasi, apa ya? Triknya gimana? Cara gitulah ya. Ya gimana kalau pengen ini mah deketin dulu ceweknya. Ini bukan ngedeketin si ortu gitu, tapi ngedeketin si cewek yang kita mau gitu kan. Triknya kan gimana? Kalau kita ngejar nih cewek, tapi ceweknya gak mau ya pasti susah. Jadi kita non sih deketin dulu. Jadi dia suka, aku juga suka ke dia. Jadi ya maksud saya tuh caranya gimana deketinnya gitu. Apakah pertama cari stok dulu IG-nya, terus DM di IG, atau misalkan gimana ya, gitu. Pertama ya pasti lihat foto dulu ya. Semua juga cowok pasti gitu. Kalau enggak ketemuan. Terus cara pertamanya gimana? Pak Il itu lemot sih atau gimana sih? Astagfirullahaladzim, nggak ngerti. Contohnya gini lah, kalau misalkan dulu saya gini, kalau misalkan deketin cewek tuh, yang pertama DM IG basa-basi dulu, masih contohnya minta fallback gitu kan, atau misalkan
ih ini temannya ini ya gitu kan. Oh, Jadi kita cari peluang buat kita ada bahan buat omongan nih, buat lebih dekat gitu kan. Kalau misalkan di DM terus kita udah agak nyambung, terus langsung Minta hantam, WA-nya ya kan? langsung hantam. Bak! Lebih enak di WA nih gitu kan. Kita langsung di WA. Itu juga kalau misalkan dianya emang gak jual mahal kan. Kalau misalkan dia jual mahal ya udah. di DM juga gak dibalas ya. Kalau misalkan dia agak jual mahal ya di DM aja gak apa-apa. Di DM juga masih ada agak intens. Kalau misalkan saya gitu, nih tipikal pacaran Pak Il tuh gimana sih? Apakah Pak Il suka ngekang ya? Atau misalkan Pak Il nggak suka ngekang dibebasin gitu kan? Pak Il apakah suka dikekang atau Pak Il suka dibebasin gitu kan? Saya ke sana apa dia ke sana? Pak Il kesana, itu kesini. Ya, saya masih gak pernah ngekang ya. Heeh. Fan aja lah. Pacaran tapi tahu batas. Tapi bentar, maksudnya tahu batas tuh gimana? Ya, tuh jangan terlalu aduh, kelakar. Terlalu 18 plus. Lain kok cali ora. Kita tahu batas itu jangan terlalu berlebihan dalam mengatur kehidupannya ya gitu kan. Soalnya kita juga punya kehidupan, dia punya kehidupan gitu gak? Bener gak? Benar. Jadi Faan gak suka ngekang. Saya pribadi juga emang kalau misalkan punya hubungan atau pacaran gitu emang gak suka ngekang. Cuman kalau misalkan ngingetin, misalkan contohnya dia punya penyakit atau punya keluhan, contohnya gimana ya? Contohnya yang gampang aja lah, dia punya mah atau gimana gitu kan. Kalau misalkan saya pribadi suka ceng, maksudnya bukan ngekang tapi nyuruh kok, tapi nyuruhnya sama paksa gitu kan. Soalnya buat kesehatan dia juga kan. Kalau misalkan Supaya kebaikan dirinya. kalau makan, soalnya kalau misalkan emang kalau jajan terus yang nggak benar, terus makan nasinya nggak pernah, satu hari pun nggak makan nasi, ntar sakit perut atau emahnya pasti kamu kan ceng. Pasti kan. Jadi kalau saya pribadi gak suka ngekang, bebas aja. Soalnya saya juga pengen dibebasin gitu kan. Kalau misalkan saya ngekang, ntar saya dikekang juga. Jadi susah gitu. Ntar nanti sama siapa aja. Jadi susah, ntar ke kitanya juga. Susah kemana-mana gitu kan. Berapa menit kan? Saja kan. Terus Pak Il nih. Pak Il kalau misalkan gini ya, kalau misalkan punya pasangan atau Pak Il lagi pacaran, Pak Il lebih suka chat tiap hari secara intens terus pice tiap malam atau misalkan jarang pice jarang chat gitu. Kalau saya makan pastilah chatan ada. Nah, maksudnya chatannya kan pasti ya, cuman Pak Il lebih suka chatannya misalkan jam dari pagi sampai malam harus ada terus gitu. Enggak. Kan tahu saya kan suka main kita kan suka babat. Dia kan pasti itu diselang jarang chatan. Pasti jangan iya non gak pernah keterusan chatan lah. Pasti kan ada selang-selangnya gitu. Jadi kita itu pertanyaan apa sih, lupa. Oh ya, jadi Fa'il tuh gak sepenuhnya ngisi chatan terus. Kalau misalkan chatan ya seperlunya aja gitu kan. Ya emang pasti kan yang pentingnya doang. Tapi kalau misalkan gini ya, apakah kalau misalkan Fa'il pacaran, apakah si cewek tersebut kalau misalkan main harus bilang ke Fa'il? Jarang. Jadi ya kalau misalkan dia main, ya udah main aja gitu. Main pasti dia mainnya juga sama teman SMP-nya, tapi itu dia juga cewek sih. Dia cowok. Kalau cowok juga pasti laporan. Kan kemarin juga dia olahraga ya. Ngepap. Bentar lagi ini. Oh, berarti dekatan si Pail atau misalkan pacarnya si Pail itu peka. Jadi gak usah disuruh minta apa gitu kan. 599 kan? Apa coba 599? Ketawa. Bahasa Inggrisnya 599. Nah. Bahasa Inggrisnya 599. 5 Fall.
bodoh 1 2 3 4 5 five 5 5 itu five. Five. Kalau 9 pokoknya itulah minta pap atau misalkan jadi itunya si Pail tuh deket, maksudnya deket peka dia. Kalau misalkan saya juga kalau misalkan pasti maksudnya ada punya dalam hubungan gitu, kalau chatan itu seperlunya aja. Jadi kalau misalkan kita kalau lagi chatan atau misalkan perlu dikabarin nih, kita kabarin gitu kan. Soalnya kalau misalkan saya pribadi punya kesibukan, soalnya setiap orang kan punya kesibukan lain gitu kan. Jadi bukan tidak memprioritaskan si ceweknya, Ceng, bukan tidak memprioritaskan si cewek, tetap si cewek jadi prioritas. Cuman di selang prioritas itu kita juga harus ada yang dikerjakan gitu kan. Kita juga kalau misalkan setiap hari kan, terus kita kan sekarang covid nih, nganggur gitu kan, maksudnya nganggur tuh sekolah enggak kan, daring gitu kan, kesel. Terus kalau misalkan main jarang, soalnya kan masih PSBB gitu, bukan PSBB sih, tetap parno sih sama covid gitu kan. Jadi mesti ada takut. nah, jadi kita juga chatan, kalau misalkan chatan ya chatan. Kalau misalkan dia udah malas chatan ya pasti main ML atau misalkan main PUBG kan, bener ya. Main ML sama main PUBG. Terus gini, Ceng, contohnya kita punya cewek ya yang lagi dekat atau misalkan yang udah pacaran, terus si cewek tersebut main, contohnya ke kafe ya, ke kafe ngopi, Boris saha tarik. Terus si cewek kita main ke kafe sama teman-temannya. Terus abis main tersebut gini, Ceng, contohnya ambil contoh gini, abis main tersebut si cewek kita gak pulang ke rumah, tapi si cewek kita nginep di rumah temannya. Tapi si temannya itu bukan cewek lagi, Cowok. temannya itu cowok gitu kan. Parah itu. Parah. Menurut Pail nih, kalau misalkan kita punya Pacar. teman dekat, maksudnya orang yang lagi dekat sama kita, terus atau punya pacar, kalau misalkan dia gitu sama Pail mau digimanain? Kalau sama saya mah ya pasti dibilangin lah. Kan itu bukan muhrimnya kan? Bukan muhrim. Pasti umur 17 tahun lah. 16, 14 pasti. Kalau dianya punya pikiran bagus mah pasti gak mungkin nginep di rumah itu, di rumah teman cowoknya. Pasti gitu. Tapi menurut begini ya, kalau misalkan Pak Il menyikapi perempuan tersebut mau gimana gitu, atau misalkan dikasih tahu dulu gitu kan, atau misalkan langsung diputusin atau gimana gitu? Ya kalau saya mah kasih tahu, tapi kalau dianya udah agak percaya sama saya, ya udah putusin aja gitu. Ya benar-benar saya setuju kalau misalkan kata Pail ya, kalau misalkan kita punya teman dekat atau misalkan punya pacar, terus habis main itu kan ke kafe atau kemana, terus si ceweknya tersebut pulangnya bukan ke rumah tapi ke rumah temannya, nginep itu juga nginep. Kalau misalkan saya bakal menyikapi langsung putus. Soalnya kalau misalkan putus. Kalau misalkan cewek yang kayak gitu udah buat jangan diperjuangin lagi, menurut saya gitu. Masih banyak lah cewek ya kan? Masih banyak cewek lah. Banyak ya kan? Masih banyak. Kalau misalkan itu ya udah. Ya udah. Kalau misalkan kita lagi pacaran, udah iya kan? Kalau misalkan kita pacaran lebih baik putus. Kalau misalkan kita cuman temen deket doang gitu kan? Ya kita kasih saran lah, jangan seperti itu gitu kan. Jadi balik lagi, Ceng, ke yang tadi, kalau misalkan kita temenan sama cewek atau misalkan cewek sama cowok atau cowok sama cewek, usahakan jangan punya harapan. Kalau misalkan punya harapan ya gitu ujung-ujungnya sakit. Contohnya kayak gini aja, kayak tadi kita punya teman dekat cewek, tapi kita punya harapan ke dia, terus si cewek tersebut pulangnya bukan ke rumahnya dia tapi ke rumah temennya, kita pasti cemburu, kita pasti sakit hati. Apalagi dia emang di rumah temen cowoknya itu emang dia dalam keadaan rumahnya itu kosong. Parah itu ya kan? Parah, asli parah banget. Gak punya otak ya kan? Bukan gak. Cuman ya menurut pandangan saya pribadi, kalau misalkan masih teman ya
kasih tahu ya kasih tahu gitu kan, kasih tahu Ya kasih motivasi, jangan gitulah. ya, kasih nasihat Main teman-teman ya main tapi tahu batasan. kasih Jangan- bukan kasih tahu bukan kasih nasihat tapi kasih pokoknya itu ya, kasih tahu juga harus punya batasan gitu kan. Kalau misalkan emang si cowoknya tersebut baik gitu kan, kita sebagai cowok juga kan tetap ngalamin kan punya teman cewek gitu kan, terus contohnya nginep di rumah kita atau misalkan di rumah teman, terus kita ada di sana, terus si kita juga kan laki-laki ya, masing kita teman ya, laki-laki tetap laki-laki, bener gak ceng? Benar pisan kok. Laki-laki tetap laki-laki coy, Rip. dia baik di pandangannya, dia baik atau misalkan dia gimana, laki-laki tetap laki-laki coy. Gentle lah ya. Ya pokoknya gitu, laki-laki tetap laki-laki. Bukan saya gimana, cuman pokoknya saya juga pernah ngalamin gitu, saya udah tahu, bukan ngalamin, saya udah tahu gimana gitu kan pikiran cowok pasti gimana. Jadi kalau misalkan saya pribadi kalau punya teman dekat atau misalkan teman dekat yang mau lanjut ke hubungan lain, ke hubungan yang lebih selanjutnya atau punya pacar, kalau misalkan gitu udah putusin, udah tinggalin gitu, kalau saya pribadi gitu. Terus gini ceng, kita contohnya gini ya, ada teman misalkan ada cewek ya, kita pengen ke misalkan ada cewek, si cewek tersebut suka sama kita tapi kita gak suka, malahan kita suka sama Temannya. sama temennya. Nah kalau misalkan Pail, kalau misalkan gitu mau gimana? Wah, itu mah kesan fatal or. Salah patah kan. Fatal. Tapi bentar, maksudnya gini, Fael dalam menyikapi tersebut mau gimana? Apakah mau menerima dua-duanya? Atau misalkan mau gimana gitu kan? Atau mau los dua-duanya? Masa pilih salah satu? Ya kalau saya mah enggak dua-duanya lah. Nah, Kan pasti persahabatan akan hancur. persahabatan mereka akan hancur kan? Pasti gitulah. Mending siang cicing dari kan. Terus Ya kan dia suka sama aku, terus aku suka temannya ya Pak. Ya kata saya juga mending kena enggak dua-duanya. tapi Nanti- gini ya Iya. Kalau bisa dua, kenapa enggak, Cing? Bisa. Bener gak? Bener bisa. Bisa dua, kenapa enggak? Bener bisa nanti. Soalnya gini, ada kesempatan kan? Asal kita jago nutupinya aja. Ini perkataan Arif ya, Pakboy. Arif itu Pakboy asli. Arif tuh belakang tuh lagi. Muterkeun gerak eta na kabarana euy. Arif tuh lagi tawa-tawa. Malam itu kenapa katanya Kon? Udah gak aneh ya, udah gak aneh ya Kon. Udah gak ada. Sugan we nontonnya. Jadi si Arif itu udah dikasih tahu sama saya. Jadi Setiap malam ya Kor dia. jadi kalau misalkan kita punya Udah gak teman, aneh dia mah cok. punya teman dekat atau misalkan kita udah punya hubungan dengan teman ya udah kita saling suka ya udah gitu, udah klop ya udah lanjutin aja. Kalau misalkan udah klop gak dilanjutin ya ujung-ujungnya kayak sekarang ya Ceng gitu. Sakit hati teparugunya Kor. Sakit hati parugu, capek-capek karetnya Ceng, Mencapai karep. capek-capek karet. Terus kia Ceng, Kan saya kan jadi ya ini orang hah? jadi file mah lalu misalkan jika tadi teh jadi file tuh kalau misalkan ada cewek yang suka sama kita, terus kita gak suka sama cewek tersebut tapi kita suka sama temennya, jadi file mending los dua-duanya. Kalau saya pribadi mah tetap kalau bisa dua kenapa enggak gitu kan. Kalau saya pribadi lebih baik dua-duanya Ceng. Enggak lah, bercanda. Dia Kalau- Pak Boy cok. Kalau saya Ntar sih, IG-nya ada di deskripsi ya. Kalau mau lihat kepo-kepo. kalau saya pribadi ini ya Ceng, lebih baik kita nerima yang suka ke kita daripada kita mengejar seseorang yang belum tentu suka kepada kita. Soalnya gini, emang berjuang itu harus ya Ceng. Kalau misalkan kita pengen apa yang kita mau itu kesampaian,
Cuman kalau misalkan sekarang mah saya pribadi lebih baik menerima menerima daripada kita mengejar. Benar. Lebih baik itu Benar sekarang sih, benar. soalnya udah gede bukannya udah gede ya, pemikiran saya sekarang tuh bukan tentang hal wanita doang gitu kan. Sekarang udah mikir bagaimana cari uang gitu kan, bagaimana dapat pekerjaan gitu kan, Bagaimana ntar ke depannya gimana? bagaimana kedepannya bagaimana. Jadi Bukan tentang cewek doang, hidup tuh gak cuma tentang cewek doang. tapi sama uang. Sama uang bener ceng, ya. bener asli. Menurut uang memual mungkin hidupnya. Mungkin hidup para naon. Bangun cekot mah para naon, para jukut. Ikut daun. Nya ku jukut gitu. Apalagi ayeuna mah lain kuna naon, uang. Nya kok. Tapi gini ceng, kalau misalkan mah sikap pribadi Pak Il, kita punya misalkan gini ya, ada satu cewek nah, ada satu cewek, terus si cewek tersebut kita lagi deketin, terus si teman kita nih, teman satu circle kita atau satu tongkrongan kita, dia gak tahu bahwa si cewek tersebut lagi dekat sama kita. Terus si teman kita ini ngedeketin lagi ceweknya ini. Kalau misalkan pengen mau gimana? Kelak. Balikan deui review motor gandeng. Jadi kieu aya hiji perempuan. Heeh. Ya teu deket yang arurang, lagi dekat sama kita. Terus ada teman kita satu circle, malahan deket banget sama kita kan. Satu circle, terus si laki-laki ini ngedeketin cewek yang lagi dekat sama kita. Kalau misalkan pengen menyikapinya gimana? Berantem kok gitu. Oh, jadi pengen Ketang bercanda. Ya gimana ceweknya? Mau sama aku, ayo. Mau sama dia ya udah, main aja, pasrah. Oh, jadi kalau misalkan panel itu gimana perempuannya? Jadi bukan panel yang ngasih apa sih maksudnya? Bukan ngasih harapan, ngasih keputusan, enggak. Kalau misalkan saya pribadi kayak gitu, Lihat kemana Rif? kalau misalkan saya pribadi punya, maksudnya ada teman cewek yang lagi dekat sama kita, terus dideketin sama teman cowok kita, yang pertama kita ya fine aja gitu. Maksudnya tadi kata Pak ini juga apa sih namanya, gimana sih ceweknya. Tapi kalau misalkan saya pribadi itu lebih baik memutuskan, maksudnya bukan memutuskan ya, lebih baik mundur ninggalin si cewek tersebut daripada hubungan persahabatan kita di circle hancur. Kalau misalkan saya pribadi gitu. Terus kita kasih tahu ke si cewek ke si teman kita tersebut bahwa si cewek tersebut tuh lagi dekat sama kita gitu kan. Jadi dia juga biar peka itu, biar tahu. Kalau misalkan dia gak tahu, ya ujung-ujungnya pasti berantem juga kan di tongkrongan. Pastilah. Soalnya kalau misalkan tentang tikung pertikungan oleh teman, ini jagonya bro. Bukan jagonya. Pernah ngalamin beberapa ceng. Beberapa. Hati-hati gitu. Ya. Pernah mengalami beberapa. Bukan saya yang nikung, tapi saya yang ditikung ceng. Parah gitu kan. Tapi gak apa-apa lah. Jadi kita tahu gitu kan, teman yang benar-benar teman yang pengen yang nganggap kita ya gimana gitu dah. Bukan teman yang benar-benar teman, tapi teman yang lebih dari teman. Jadi teman yang lebih dari teman tuh jadi kayak sahabat, saudara gitu kan. Atau teman yang hanya teman. Jadi sahabat atau saudara tuh jadi dalam susah, dalam senang pasti ada terus ceng. Pasti. Kalau misalkan teman nih ceng, kita punya uang we, contohnya kita lagi cair atau apa ya, pasti temprakeun we, pasti datang gitu kan. Pasti datang kalau teman tuh. Tapi kalau misalkan sahabat atau misalkan saudara, dalam susah, dalam senang. Pasti selalu ada. Kata-kata dari saya tentang percintaan, ketika masih muda
kalau punya hubungan jangan niat serius, anggap saja bercanda gitu kan, jangan terlalu diambil serius, terlalu untuk patah hati untuk kalian yang masih muda. Oke, sekian ngobrol tongkrongan episode 2 tentang percintaan atau kita rasa sakit dan cinta. Oke, sekian dan terima kasih.